bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha ini walaupun pada saat itu berumur 40 tahun tapi terkenal sekali dengan kecantikannya. Dan ini mungkin sudah menjadi sesuatu yang fitrah ya. Kalau seseorang yang berlimpah hartanya, maka segala kebutuhan terpenuhi. Itu berpengaruh kepada masalah terlihat tertua atau tidak. Karena orang biasa kalau punya beban hukum, beban masalah ekonomi, masalah-masalah yang dihadapin, kadang-kadang berpengaruh kepada raut wajah. Ya, seperti itulah kurang lebih rasionalnya gitu ya. Maka Khadijah terkenal sekali dengan kecantikannya dan selalu dilamar oleh banyak orang Mekah walaupun beliau sudah menjadi janda pada saat itu. Dan orang-orang yang ditolak ini terkenal. Si fulan melamar Khadijah, ditolak, tersebar beritanya. Khadijah nolak, enggak mau karena punya kecantikan, punya kekayaan. Ini orang terkaya di Mekah. Baru pertama kali pada saat itu Khadijah yang meminta meminta kepada Nabi SAW untuk menikahinya. Dan ini belum pernah terjadi. Khadijah selalu menolak lamaran orang gitu. Maka Khadijah berkata kepada Maisarah pada saat itu setelah menceritakan, saya akan berbicara sesuatu nanti dengan orang yang akan menyambung lidah saya kepada Muhammad. Cuma bahasa begitulah kurang lebih. Jadi karena Maisarah seorang laki-laki, Khadijah tidak berbicara masalah pernikahan. Lalu Khadijah pun mencari siapa kira-kira orang yang paling pantas untuk diajak ngomong. Ditemukanlah seorang sahabatnya bernama Nafisa. Nafisa sahabat dekatnya Khadijah. Lalu berkata Khadijah, wahai Nafisa, apa kamu sudah tahu cerita tentang Muhammad? Oh belum, kata Nafisa. Kata Khadijah, ceritanya begini loh. Begini, diceritain semua panjang lebar yang Maisarah cerita. Lalu Nafisa juga kaget, seperti itu kah Khadijah? Dia bilang iya. Dan saya punya niat sesuatu yang saya ingin kamu yang menyampaikannya. Kata Nafisa, apa itu? Saya ingin agar engkau menyampaikan kepada Muhammad untuk melamarku. Kata Nafisa, selama ini kau nolak tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya, sekarang kau minta Muhammad untuk melamarmu? Artinya Nabi SAW memang waktu itu pedagang, tapi bukan sekelas levelnya orang-orang nomor satunya Mekah yang melamar Khadijah kemudian ditolak, gitu kan? Maka pada saat itu kata Khadijah, iya, saya bersedia kalau Muhammad mau menjadi suami saya. Maka Nafisa pun tidak menunda, mengatakan urusan saya akan pergi. Maka waktu itu Nafisa pun mendatangi rumah Nabi SAW. Kemudian menemuinya di depan ada keluarga-keluarga pada saat itu. Di antaranya tentu ada Abu Talib pamannya, kemudian ada sepupu-sepupunya gitu kan. Lalu Nafisa mengatakan, wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah? Kata Nabi SAW, belum cukup bekal. Ini biasanya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia begitu ya. Kalau bahasa Arab itu minkillati dzatiyat. Orang Arab biasa begitu. Bisa saja dia mengatakan saya belum punya rumah karena masih numpang sama pamannya memang pada saat itu. Itu kan masih tinggal sama Abu Talib. Kemudian usaha saya masih baru mulai. Ya nantilah kalau sudah mantap semua sudah mapan baru saya menikah. Lalu kata Nafisa, ya, wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua pada dirinya hal yang kau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab, ya, kekayaan, kepintaran, gitu kan, kedudukan, semua ada. Kata Nabi SAW, siapa yang kau maksudkan? Kata Nafisa, Khadijah binti Khuwailid, gitu kan, Khadijah binti Khuwailid. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana bisa Khadijah? Mali wal Khadijah, kata Nabi SAW. Bagaimana saya dengan Khadijah? Mustahil lah itu terjadi. Karena Khadijah siapa? Orang yang memang menolak semua tokoh-tokoh satu Mekah, tahu kalau dia tolak tokoh-tokoh Quraisy. Lalu dia mau menikah dengan orang yang tadinya penggembala kambing, kemudian sekarang menjadi pengusaha kecil. Kata Nafisa, itu urusan saya. Yang penting kamu setuju dulu, gitu kan? Ini yang bujang-bujang yang ketawa ini. Maka pada saat itu pun Nafisa kembali kepada Khadijah mengatakan, oleh Khadijah, sudah selesai urusannya. Apa yang selesai? Muhammad sudah setuju. Gitu kan? Kata Khadijah, baik kalau begitu, jangan ditunda. Gitu kan? Maka Nafisa kembali lagi ke Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, sudah selesai urusannya. Apa yang sudah selesai? Khadijah sudah setuju. Gitu kan? Sudah selesai urusannya. Kapan kita bertemu? Bertemu. Dipanggillah Abu Talib, paman Nabi SAW, menghadap ke rumahnya Khadijah. Dan Khadijah itu ditemanin oleh, ada yang mengatakan yang temanin, waktu itu Nabi SAW dikatakan ditemani oleh pamannya Abu Talib dan Hamzah. Tentu ini sebelum bicara masalah Islam ya. Kemudian dari pihak Khadijah, ayahnya sendiri Khuwailid
Dan ada yang mengatakan ditemani juga oleh sepupunya Waraka bin Naufal, ya, pendeta Nasrani nanti yang akan mengakui kenabian Nabi SAW di masa penerimaan wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, pada saat itu terjadilah kesepakatan dan akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah. Dan pada saat itu maharnya Nabi SAW yang diberikan adalah 20 ekor unta. Ya, jadi 1 ekor unta itu sekarang sudah berapa harganya? Ratusan juta, gitu kan? Apalagi ya sampai 20 ekor unta. Dan ini bantahan yang sangat jelas kepada para orientalis yang mengatakan Muhammad sengaja menikah dengan orang kaya karena dia ingin membiayai hidupnya. Dan ini tidak benar sama sekali. Salah sekali ini. Karena Nabi SAW waktu itu setelah menikah pun sama Khadijah, beliau yang memberikan kebutuhan rumah, nafkah, walaupun tetap memutar modal Khadijah. Karena setelah menikah, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya radhiyallahu anha kepada Nabi SAW untuk dikelola, gitu kan? Silakan kelola, lalu dipakai bersama-sama, gitu kan? Nabi SAW pada saat itu, teman-teman sekalian, menikah dengan Khadijah tentunya itu berumur 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Dan ini juga sekaligus bantahan yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu, kata orang-orang orientalis ya, dan ini dikembangkan oleh para orang-orang liberal sekarang. Kalau Nabi SAW itu menikah lebih dari satu wanita sampai memiliki beberapa orang wanita, itu karena hawa nafsu. Ini pemahaman yang fatal sekali salah. Kenapa? Karena Nabi SAW pada saat menikah dengan Khadijah, sampai Khadijah meninggal Nabi SAW tidak poligami. Beliau sendirian. Padahal pada saat itu Nabi SAW mampu untuk menikah lagi. Sebagaimana kita akan lihat nanti, fase penobatan Nabi itu di masa beliau masih berumah tangga dengan Khadijah. Dan bisa saja beliau menikah pada saat itu. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Dan dalam kondisi Nabi 25 tahun untuk menikah, Khadijah 40 tahun. Ada tipikal perempuan yang kalau suami lihat punya beban yang luar biasa. Pulang dari kantor misalnya kan, udah pekerjaan banyak, tekanan tinggi, sampai di jalan banyak dikelaksonin, lampu merahnya banyak, pulang ke rumah lihat istrinya baru dibuka, Assalamualaikum, hilang setengah masalahnya. Hilang setengah masalahnya. Lalu ketika mendengar kata-kata istrinya, hilang semua masalahnya. Ada nggak yang begitu? Ada. Masya Allah. Nah, sejak wahyu pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, malaikat Jibril menyamar jadi manusia, jadi laki-laki, sampai menurunkan itu dengan izin Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima, surah Al-Alaq. Beliau makin senang ke Gua Hira. Dan belum pernah melihat rupa malaikat Jibril pada bentuk yang sesungguhnya. Satu kali naik ke atas bukit ke Jabal Nur, sampai di Gua Hira nunggu wahyu belum turun. Lama belum turun juga. Akhirnya diputuskan pulang. Begitu turun dari Gua Hira, suasana masih siang terbuka, tiba-tiba ada panggilan, Muhammad. Ini nyata. Beliau tengok ke belakang, nggak ada sosoknya. Muhammad. Kanan kiri nggak ada orang. Muhammad. Tengok ke atas, hadisnya mengatakan begini, ada sosok besar seperti duduk antara langit dan bumi begini. Maka hadisnya mengatakan, perhatikan bahasa hadisnya, faru'ibtu minhu. Kata Nabi, aku merasakan ketakutan sampai bulu kuduku itu naik. Jadi takut itu biasa Bu, normal. Nabi pun merasa takut. Artinya apa? Ketika beliau sedang meninggalkan tempat itu cepat-cepat, ingin cepat sampai rumah, sampai merinding. Aku takut sampai bulu kuduku naik, aku merinding. Tapi Masya Allah, di depan pintu itu begitu dibuka, terlihatlah sosok seorang istri yang menampilkan senyum terindahnya. Begitu kemudian dibuka pintunya, hilang setengah gelisahnya. Masuk ke kamarnya, kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Maka diselimuti oleh istrinya, dan perhatikan kalimatnya, dibisikkan di telinganya. Saya ambil pakai kalimat bahasa Indonesianya supaya enak ya. Suamiku sayang. Sayang, engkau itu orang baik. Engkau tidak pernah menyakiti orang lain. Engkau tidak pernah memutus silaturahim.
Engkau selalu berbuat kebaikan pada orang lain. Tidak ada yang memusuhimu. Yakinkan pada dirimu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Begitu kalimat itu keluar, hilang semua gelisahnya. Maka saat tenang itulah turun wahyu. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Itu wahyu itu turun, perintah berdakwah terang-terangan. Salah satu yang paling berperan untuk memberikan ketenangan pada Nabi itu istrinya. Itulah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah. Dan itu yang menjadikan kerinduan Nabi itu semakin memuncak. Bahkan setelah wafatnya pun tidak pernah Nabi mengigau dalam tidurnya, kecuali salah satunya menyebut istrinya Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ya. Coba bayangkan suami ibu pulang dari kantor, banyak persoalan dibawa, di jalan banyak hambatan. Begitu dibuka pintu rumah melihat ibu, Masya Allah, dibuka ibu yang tampak, tambah masalah. Nuansa cinta dalam rumah tangga Rasul dengan Khadijah, cukup kita tahu gimana dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Itu bukti bahwa Khadijah ini benar-benar berhasil membaiatkan cintanya kepada Rasul. Ini sekarang kita bahas beberapa contoh kasus bentuk dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Rasulullah itu diberikan 9 bidadari pengganti Khadijah, itu nggak ada satupun yang bisa menggantikan Khadijah. Kalaupun 9-9-nya itu bersatu untuk beramal soleh, berbuat baik, mencintai Rasulullah setulus hati mereka, sama sekali tidak bisa menggantikan perasaan tentang Khadijah di dalam hati Rasulullah SAW. Itu dalam banget tuh. Cinta Rasul kepada Khadijah tuh sangat-sangat dalam, melebihi cinta beliau kepada Aisyah. Dan begitulah hati laki-laki. Hati laki-laki itu Allah jadikan tidak mungkin bertemu dua cinta secara persis sama dalam hatinya, nggak ada. Makanya Allah mengatakan, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian nggak bisa untuk benar-benar adil kepada perempuan walaupun kalian mengusahakannya. Adil dalam ayat ini adalah adil perasaan. Sedangkan di awal surat An-Nisa Allah mengatakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak bisa adil, maka satu, adil di dalam ayat itu adalah adil nafkah. Ini kalau kita bahas fikih, ada 2 kali Allah menyebutkan adil di surat An-Nisa. Pertama di awalnya, kedua di tengahnya, yaitu di juz kelima. Adil yang pertama itu artinya adil nafkah, sedangkan adil yang kedua itu adil perasaan. Nafkah bisa adil, perasaan tidak. Dan Rasulullah tetap nggak bisa adil dalam perasaan beliau terhadap istri beliau, dan yang paling benar-benar beliau cintai dan dalam terasa di hati beliau adalah Khadijah. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Khadijah sehingga bisa memenangkan hati seorang hamba yang paling dicintai Allah, Rasulullah SAW? Ini yang harus kita cari tahu, terutama bagi ibu-ibu, gimana memenangkan hati suami. Walaupun mungkin secara fisik Khadijah usianya udah 60 tahun ketika meninggal, 65 tahun, atau ketika menikah dengan Rasulullah 40 tahun, sementara Aisyah 9 tahun, 11 tahun, 10 tahun di masa-masa awal menikah dengan Rasulullah, masih muda sekali. Hafsah 17 tahun, Sofiyah 19 tahun, Maria 22 tahun, muda-muda nih. Tetapi nggak ada yang bisa mengalahkan Khadijah dalam urusan menguasai hati Rasulullah SAW. Rasulullah itu dalam banget cintanya kepada Khadijah. Nih, salah satunya nih. Pernah Rasulullah SAW ketika beliau sedang duduk bersama Aisyah nih, lagi berduaan sama Aisyah, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Dan terdengarlah suara sepupunya Khadijah yang datang bertamu ke rumah Rasul. Tapi gaya ngomongnya tuh mirip Khadijah. Karena dia sepupu mungkin punya gaya ngomong yang sama gitu. Gaya ngomongnya mirip, suaranya mirip. Sehingga ketika mendengar tok-tok Assalamualaikum dari sepupunya Khadijah, Rasul langsung terperanjat dan langsung ke pintu, membukakan pintu untuk tamu beliau. Yang beliau menghormatinya, memuliakannya. Sebagaimana beliau sangat mencintai dan menghormati Khadijah, sehingga diberikan semua jamuan-jamuan yang terbaik yang dimiliki oleh Rasul untuk sepupu Khadijah. Aisyah ngelihat itu, Rasulullah kalau ke Khadijah, jangankan Khadijahnya, sepupunya yang datang itu Rasulullah tuh bahagia banget. Ini sepupu Khadijah, bangga gitu. Kesempatan yang lain yang datang adalah teman-temannya Khadijah. Jadi satu geng dengan Khadijah di masa hidupnya, dan tentunya udah seusia Khadijah 67 tahun, 70 tahun, nenek-nenek nih. Datang ke rumah Rasulullah, tapi karena ini adalah teman-temannya Khadijah dulu, Rasulullah itu nyembeli domba, apa aja dikasih untuk teman-temannya Khadijah. Saking ingin memberikan yang terbaik buat temannya Khadijah, bagian dari bentuk cinta beliau kepada
Khadijah. Sampai pernah Rasulullah itu menyembelih domba, terus setengah dari domba itu dihadiahkan dagingnya itu untuk teman-temannya Khadijah. Dilihat lagi oleh Aisyah, karena keseringan kayak gini, Aisyah lama-lama jadi cemburu tuh. Akhirnya Aisyah bilang apa? Khadijah, dalam tanda seru gitu. Kalau bahasa kita, Khadijah lagi gitu ya. Kalau bahasa orang Arab, Khadijah kata Aisyah. Ya Rasulullah, kata Aisyah karena cemburu, kenapa engkau tidak pernah bisa melupakan perempuan tua itu? Kata Aisyah, kenapa engkau nggak pernah bisa ngelupain perempuan yang udah berumur itu? Langsung Rasulullah dalam keadaan tidak senang, beliau kemudian wajahnya memerah dan mengatakan, ya Aisyah, demi Allah aku tidak akan pernah bisa melupakan Khadijah sampai akhir hayatku. Sesungguhnya dia telah masuk dalam hatiku sedalam-dalamnya dan tidak akan pernah aku lupakan cintanya kepada Khadijah. Terus Rasulullah bilang, dia beriman kepadaku ketika orang lain kufur. Dia memberikan hartanya kepadaku ketika yang lain memegang erat harta-harta mereka. Dia membantuku dalam dakwah dan menemaniku ketika yang lain meninggalkanku dan seterusnya dan seterusnya. Dan salah satunya dia memberikan kepadaku anak-anak ketika yang lain tidak memberikan anak. Jadi dari Khadijah Rasulullah punya anak berapa? Ayo coba kita hitung. Anak yang pertama namanya Qasim. Makanya Rasulullah dikenal juga dengan panggilan Abu Qasim. Kemudian yang kedua Zainab. Kemudian yang ketiga Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Abdullah, kemudian Fatimah. Sedangkan dari yang lain cuma ada satu nanti Ibrahim, kalau nggak salah dari Maria, tapi juga sama meninggal di masa masih kecil. Oke, artinya Khadijah itu sangat dicintai oleh Rasulullah sehingga Rasulullah marah ketika Aisyah menghina Khadijah di depan Rasulullah. Dan marahnya Rasulullah itu adalah sunnah. Jadi kita harus tahu bahwa Rasulullah itu marahnya kapan, senangnya kapan, memaafkannya kapan, membalasnya kapan, semua yang dilakukan Rasulullah itu adalah sunnah. Jadi jangan hanya ucapannya yang dianggap sebagai sunnah. Sikap Nabi itu sunnah, dan marahnya Rasul ketika Aisyah menghina Khadijah itu marah yang paling baik. Posisi marah yang paling ideal itu di situ tuh. Tetapi dengan cara tidak mencela, tidak menyakiti, tidak menzalimi istri, tetapi di situ suami marah. Sehingga ketika misalnya ada orang lain yang menghina istri kita, atau ada saudara kita menghina istri kita, atau teman kita menghina istri kita, maka di situ marahnya kita itu ikut sunnah Nabi. Tetapi dengan syarat marah yang beretika, tidak mencela, tidak menyakiti, tidak menzalimi hak-hak orang lain. Dan Rasulullah SAW kadang beliau marah, kadang beliau senang, kadang beliau memaafkan, kadang beliau membalas sesuai dengan haknya. Semua ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ini salah satu contoh bagaimana cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Ada lagi yang lebih menakjubkan. Ketika terjadi perang Badar. Perang Badar dimenangkan oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Ternyata dalam perang Badar itu ada seorang menantu Rasul yang ikut berperang tapi di pihak musuh. Dia adalah suaminya Zainab. Jadi Zainab menikah, kemudian Rasulullah dapat wahyu berdakwah, tapi suami Zainab tidak mau ikut dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi menantu beliau sendiri tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika Zainab hijrah ke Madinah, suaminya tidak ikut hijrah dan dia tinggal di Mekah. Terjadilah tahun kedua hijrah itu perang Badar, dan suaminya Zainab ikut dalam pasukan musuh, pasukannya Abu Jahal, berperang dalam perang Badar melawan Rasulullah. Lalu dia tertangkap, ditawan, sehingga ada dua pilihan, kalau nggak dibunuh maka ditebus. Itu hukuman bagi tawanan perang. Akhirnya karena Zainab gimana-gimana juga itu suaminya dia kasihan, walaupun mereka udah nggak bareng-bareng lagi. Akhirnya Zainab pun berpikir gimana cara menebus suaminya. Terpikirlah oleh dia untuk membayar menebus suaminya dengan kalung pemberian ibunya Khadijah. Pemberian Khadijah. Datanglah Zainab kepada Rasulullah, kata Zainab, ya Rasulullah, saya ingin menebus suami saya. Zainab tidak bilang wahai ayah, tapi ya Rasulullah, supaya tidak ada nepotisme. Ya Rasulullah, saya ingin menebus suami saya. Kata Rasulullah, dengan apa engkau akan menebusnya ya Zainab? Tiba-tiba Zainab mengeluarkan kalung milik Khadijah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat kalung itu di tangan Zainab, langsung Rasulullah menitikkan air mata. Langsung Rasulullah menunduk dan menangis karena sangat sedih melihat kalungnya Khadijah, dan beliau langsung teringat masa-masa ketika beliau bersama dengan Khadijah. Kayak gitu dalamnya cinta Rasulullah kepada
Khadijah hanya dengan melihat kalungnya, Khadijah Rasulullah langsung bersedih. Dan bukan hanya bersedih, beliau khawatir kalau kalung ini dipakai untuk menebus suaminya Zainab, maka kalung ini nanti akan dilelang di antara kaum muslimin, dan beliau nggak rela kalungnya Khadijah dilelang. Coba bayangin, ibarat seorang suami yang cinta banget sama istrinya, lalu ketika istrinya sudah wafat, baju istrinya itu dia cium, karena aroma tubuh istrinya itu dia tahu banget kan ya, dan terasa masa-masa bersama dengan istrinya itu semuanya berarti. Aroma tubuhnya, pakaiannya, kalungnya, apapun kebiasaannya, makanannya, piringnya, gelasnya, itu semuanya berarti karena cinta yang dalam dari Rasulullah kepada Khadijah. Sehingga ketika Zainab mengeluarkan kalung milik Khadijah, langsung Rasulullah menangis. Lalu setelah beliau menangis, beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan kepada sahabatnya, relakah kalian jika kalian membebaskan menantuku tanpa harus menebusnya dengan gelang istriku? Karena beliau nggak tega dan nggak punya apa-apa yang lain selain kalungnya Khadijah. Relakah kalian jika dia ditebus tapi tidak dengan kalung istriku? Akhirnya para sahabat memaafkan dan merelakan itu dan kembalikan kalung itu kepada Zainab. Ini dalamnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Khadijah meninggalkan Nabi sedangkan pekerjaan dakwah belum selesai. Dakwah di Mekah itu lagi sulit-sulitnya, tetapi Allah membawa pulang Khadijah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi merasa benar-benar tahun itu tahun kehilangan. Kehilangan Abu Thalib, kehilangan Khadijah, sehingga jadilah Nabi di kota Mekah, kalau kita ibaratkan itu kayak anak yatim, nggak punya tempat berlindung. Biasanya Nabi itu kalau beliau dicela, dibully sama netizen gitu kan. Ini analogi sosial media. Kita dibully netizen aja kayak sedih banget gitu. Apalagi Rasul dibulinya bukan sama sosial media yang gak ketemu orangnya, tapi langsung ngelihat ekspresi wajahnya, dilemparin sama kotoran. Nah, hiburan Nabi yang membuat Nabi itu kuat ketika dalam keadaan dibully rame-rame adalah Khadijah. Sehingga Nabi pulang ke rumahnya dalam keadaan lelah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa. Nabi bilang kepada Khadijah, Khadijah, zammiluni, selimuti aku Khadijah, selimuti aku. Akhirnya Nabi diselimuti oleh Khadijah. Lalu Nabi curhat sama Khadijah, Khadijah, kenapa mereka mendustakan dakwah aku? Apakah aku terlalu keras kepada mereka? Kata Khadijah, tidak wahai Rasulullah. Apakah aku tidak menyampaikannya dengan jelas? Kata Khadijah, tidak ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan dengan jelas. Wahai Khadijah, bagaimana agama ini akan Allah menangkan jika mereka menolak agama ini? Kata Khadijah, ya Rasulullah, la tahzan. Jangan sedih ya Rasulullah, jangan kecil hati ya Rasulullah, jangan patah semangat ya Rasulullah. Insya Allah, Allah akan memenangkan agama ini suatu saat nanti. Sehingga Nabi jadi semangat lagi. Ini artinya Khadijah adalah orang yang sangat penting di sisi Rasulullah SAW. Khadijah adalah orang yang pertama menerima dakwah Nabi ketika satu dunia ini, satu bumi ini menolak dakwah Nabi. Khadijah orang yang pertama sholat di belakang Nabi ketika tidak ada yang mau sholat di belakang Nabi. Tiba-tiba orang yang paling berharga bagi Rasulullah SAW ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi merasa kehilangan, seolah-olah dunia ini nggak punya siapa-siapa lagi. Ada lagi yang luar biasa. Ketika terjadi Fathu Makkah, apa arti Fathu Makkah? Ada orang bilang penaklukan kota Makkah, bukan. Pembebasan kota Makkah, karena Rasulullah tidak menaklukkan siapa-siapa. Pembebasan kota Makkah. Ketika terjadi pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah, itu semua sahabat itu pulang ke rumah-rumah mereka masing-masing. Sahabat Muhajirin, Utsman pulang ke rumahnya, Umar pulang ke rumahnya, Abu Bakar pulang ke rumahnya, bahkan Ali juga pulang ke rumahnya. Tapi Rasulullah tidak pulang ke rumahnya yang ada di Makkah. Kemana beliau pergi? Beliau pergi jauh ke Ma'la, dan kemudian beliau membuat tenda persis di sebelah makamnya Khadijah. Di sanalah beliau bermalam selama terjadi Fathu Makkah, di sebelah makamnya Khadijah. Buat tenda di situ. Setelah itu malam-malam beliau nggak mau diganggu, mau berduaan aja dengan Khadijah. Beliau duduk di depan makamnya Khadijah, kemudian beliau bicara kepada Khadijah. Baca nanti Sirah Ibnu Hisham, sirah yang paling lengkap tentang Rasulullah SAW. Disebutkan di situ Rasulullah curhat kepada Khadijah sambil menangis di depan makamnya Khadijah. Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah, sadaqti. Kamu benar ya Khadijah, kamu benar.
apa yang kamu ucapkan dulu tuh benar banget. Apa yang dibenarkan oleh Rasulullah tentang Khadijah? Dulu ketika awal dakwah Nabi lakukan di Makkah, Rasulullah tuh kan dicela, dihina, dimusuhi. Khadijah bilang apa? Ya Rasulullah, demi Allah, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah pasti akan memenangkan agama ini. Dan Allah tidak akan mengecewakan engkau. Jadi semangatlah ya Rasulullah, Allah gak akan ngecewain engkau. Dan Allah pasti akan memenangkan agamamu ini. Itu yang dikatakan Khadijah di awal dakwah. Ternyata sekarang Rasulullah berhasil membebaskan kota Makkah. Sehingga Rasulullah datang kepada Khadijah. Kemudian beliau mengatakan kepada Khadijah, dan Khadijah di dalam kuburnya, entah dia dengar entah tidak, Allah yang lebih tahu. Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah, sadaqti. Kamu benar banget wahai Khadijah. Allah telah menunaikan janjinya untuk memenangkan agama ini sebagaimana kata-katamu dulu. Kemudian Nabi menangis di kuburan Khadijah.